Guys, kita lanjut bikin video dulu ya. Wih, ketahuan dong nanti. Enggak. Lu aja udah nge-live-in gua ngajak berapa kali. Kan private beda. Dan ini kan juga private. Tapi kan ada ininya. Private exclusive calculus 1A for people in ITB. Lu mau ngajar SCL nggak tuh? Apa? SCL. Saya. Kalian duitnya gede? Oh ya? Iya cuy. Oh. Lu nggak jadi asprak matematika semester 3. Emang? Stop matematika. Matematika ada praktikum. Gua nggak tahu. Rame lo nuh. Padahal masih siang bolong, masih pada sekolah. Rame. Pada bolos sekolah cuy. Enggak cuy, biasanya tuh 5.700. Gak bisa cuy, bolos sekolah cuy. Udah sakit. Lu mulai. Iya. Mulai gua end. Nah, apa sih sebenarnya? Ya udah. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke dalam pembahasan materi yang terakhir untuk bab ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan diferensial dan juga hampiran. Jadi, kita misalkan memiliki sebuah fungsi y sama dengan fx. Oke. Jadi, y sama dengan fx ini adalah fungsi yang terdiferensi dari variabel jenis x. Nah, diferensial ini tuh ada beberapa jenis teman-teman, yaitu kita akan dengan beberapa konsep. Yang pertama kita akan delta x, ada delta x, ada delta y, dan juga ada dy. Nah, jadi ini sebenarnya sepaket teman-teman. Delta x dan dx itu adalah konsep yang sama sebenarnya, dan delta y dan dy ini adalah konsep yang sama, cuma dalam penulisan yang berbeda. Kalau delta ini itu adalah untuk perhitungan yang discrete, dan kalau dx dan dy ini adalah untuk perhitungan yang kontinu. Misalnya kita punya sebuah grafik fungsi seperti ini teman-teman. Jadi kita punya sebuah grafik fungsi seperti ini. Let's say kita ambil titik yang ada di sini. Kita ambil titiknya, kita proyeksikan terhadap sebuah x, kita juga proyeksikan terhadap sebuah y. Nah, ketika kita ambil sebuah perubahan atau change di sini, misalkan ini ke x1 lah. Nah, kita bisa bilang jarak antara x1 dan x ini adalah delta x. Dimana delta x ini adalah x1 dikurangi x. Dan sama juga teman-teman, misalkan ini ketinggiannya jadi berbeda. Misalkan ketinggiannya juga ada di sini. Let's say this is y1 gitu. Jadi ini kita bilang delta y alias y1 dikurangi sama y. Dan delta ini nilainya bisa negatif juga ya teman-teman, tergantung teman-teman dia berubahnya ke arah yang lebih kecil atau ke arah yang lebih besar. Jadi yang intinya gitu, delta x, delta y, dy, dx itu adalah pertambahan. Bedanya kalau x itu untuk variabel yang bebas, kalau dy itu untuk variabel yang tak bebas, karena dia didefinisikannya ya dari si variabel x itu sendiri. Nah, sekarang gimana cara kita cari dy dan x? Itu simpel teman-teman. Let's say aku punya sebuah fungsi y sama dengan x kubik min 3x plus 1. Kita bisa turunkan terlebih dahulu, yaitu jadi dy per dx. Ini kan jadi 3x kuadrat dikurangi 3. Nah, literally sebenarnya tinggal kita semacam kayak kita kali silang. Jadi kita bisa kaliin ke sini. Nah, ujung-ujungnya kita dapatkan bahwa y itu sama aja kayak 3x kuadrat kurang 3. Kita kalikan dengan dx. Nah, jadi intinya kalau kita mau nyatakan sebuah d, pasti bagian kanannya pasti juga ada d. Jadi dy bagian sebelahnya pasti ada dx-nya. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan aproksimasi dan hampiran ya teman-teman ya. Aproksimasi dan hampiran. Jadi ini ya, buat aproksimasi dan hampiran. Ini dapatnya dari definisi dari turunan. Aproksimasi yang pertama adalah apabila kita punya sebuah fungsi x, kita geser terhadap delta x, sensitivitas delta x, ini tuh aproksimasi akan sama dengan fx kita jumlahkan dengan turunan dari fx pada titik tersebut, kita kalikan dengan delta x. Itu adalah untuk aproksimasi. Dan sebenarnya ada cara satu lagi, yaitu caranya menggunakan hampiran linear. Nah, kalau hampiran linear, kita membuat sebuah fungsi teman-teman, di mana fungsinya kita nyatakan dalam fungsi lx. Di mana fungsi lx ini akan menyatakan hampiran terhadap pada titik A tersebut. Ya, kita tambahkan dengan f aksen A, kita kalikan dengan x min A. Jadi ini adalah fungsi yang memiliki variabel x, di mana A ini adalah yang ingin kita hampirkan di sekitar titik tersebut. Nah, nanti kita akan lihat contoh soalnya. Nah, ini adalah intinya hampiran dan aproksimasi. Buat contohnya nanti aku akan hasilkan di sini.
Nah, sekarang kita akan melihat yang ketiga, yaitu kita akan membahas terkait dengan galat dan juga galat relatif dan juga galat mutlak. Jadi kalau buat galat itu ada dua teman-teman, itu ada galat yang relatif dan ada galat yang mutlak. Untuk galat yang mutlak itu, kebalik ya, harusnya mutlak dulu baru relatif. Kalau buat yang mutlak itu artinya yang pasti galatnya berapa. Jadi misalkan ya galat itu pasti adalah delta. Udah. Misalkan aku mau ngitung sebuah volume sebuah bangunan, ya udah berarti galatnya misalkan delta V-nya adalah 10, ya udah berarti galatnya 10. Nah, tapi kalau galat relatif itu biasa dalam bentuk persentase, teman-teman. Jadi galat relatif itu adalah delta dibagi dengan nilai sebenarnya atau nilai sesungguhnya. Jadi contoh misalkan kalau yang pertama itu adalah kita ngitung sebuah volume kubus, kita dapat galatnya delta V. Kalau relatifnya berarti delta V kita bagi dengan volume kubus tersebut. Nah, ini biasa dalam bentuk persentase. Oke, kita akan coba masuk ke contoh soal. Tentukan turunan DY dari ini. Ya, sama kayak tadi ya, berarti tinggal DY sama dengan 21x kuadrat ditambah 6x dx gitu. Jadi ini langsung dapat jawaban yang pertama karena literally sama persis kayak turunan pada umumnya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke soal nomor 2. Gunakan estimasi turunan untuk mengaproksimasi 35,9. Nah, ini yang tadi aku bilang, kita akan coba pakai cara yang pertama dulu. Yaitu kita akan menggunakan cara aproksimasi turunan. Kalau pakai cara aproksimasi turunan, kita tahu ini jadi fx tambah delta x itu estimasi akan sama dengan fx. Kalau kita tambahkan dengan f aksen x, kita kalikan dengan delta x. Pertama kita tentuin dulu fx yang paling mendekati fungsi yang kita mau ditanyain, yaitu akar 35,9. Kita bisa tembak fx yang kita gunakan itu adalah akar dari x, dimana titik x yang akan kita gunakan adalah 36 dan delta x yang kita gunakan adalah minus 0,1. Ketika kita gabungkan semua ini, kita akan dapatkan ini jadi f dari 36 dikurang 0,1. Itu aproksimasi akan sama dengan f dari 36 ditambah dengan f aksen dari 36 dikalikan dengan minus 0,1. F aksen x dari fx itu atau turunan dari akar x kan kita tahu ya, itu adalah 1/2 akar x. Nah, sekarang ini hasilnya jadi berapa? F dari 35,9 akan estimasinya sama dengan akar dari 36 karena fx itu akar ya. Ditambahin dengan 1/2 akar 36 dikaliin sama minus 0,1. F 35,9 itu ada yang ditanyakan, yaitu akar 35,9. Akar 35,9 akar 36 itu 6. Ini berarti jadi 1/2 kali 6 dikalikan dengan minus 0,1. Oke. Nah, yaudah berarti estimasinya akan jadi 6 minus 1/120. Wah, jujur ini agak gede ya kayaknya. Jadi teman-teman bisa coba hitung aja di sini 6 kurang 1/120 estimasinya berapa. Tapi kalau misalnya kita estimasikan menggunakan pecahan, ya udah berarti akan jadi 719/120 estimasi untuk akar 35,9. Nah, ini untuk aproksimasi. Kalau kita gunakan hampiran linear bagaimana caranya? Nah, hampiran linear itu kalau yang kita lihat tadi itu kan adalah menggunakan Lx ya teman-teman ya. Kita jadi menggunakan sebuah fungsi baru. Nah, Lx ini akan sama aja kayak f pada titik A kita tambahkan dengan f aksen A kalikan dengan x min A. Nah, kita harus cari nilai A yang terdekat dengan 35,9 yang bisa kita definisikan. Sama juga kayak tadi, kita akan menggunakan nilai fx-nya itu adalah akar dari x, nilai A-nya itu adalah 36. Nah, ya udah deh, kita akan masukin. Berarti kita akan dapatkan di sini nilai dari fungsi Lx ini itu adalah akar dari 36 ditambah 1/2 akar 36 kali x min 36. Ya, kalau kita hitung berarti ini jadi Lx sama dengan 6 ditambah 1/12 kali x min 36. Oke, dan ini bisa nanti teman-teman lanjutkan juga. Berarti kita bisa coba lihat ini jadi Lx sama dengan 6 tambah 1/12x dikurangin 3 alias jadi 3. Udah.
bisa coba apa? Apa? Nggak jadi. Ups. Oke, dan mungkin itu akan menutup untuk pembahasan kita untuk video yang kali ini. Jadi sekian dari bab ini dan terima kasih. Udah. Nggak bisa coy hampiran linear. Kenapa? Hampiran linear. Nggak coy, gue kan pakai aproksimasi turunan dapat. Cuman pakai hampiran linear gue nggak ngerti coy. Lah, hampiran ini Hampiran linear LX. Iya. LX sama dengan FA tambah F aksen A kali X min A kan. Nah, Itu jadi sebuah fungsi kan. Jadi LX jadi fungsi X kan. loh enggak. Jadi hampiran tuh kayak gitu. Kalau yang aproksimasi turunan mah menurut gue works. Makanya kayak kalau nggak pakai hampiran linear Loh, Nuha. aplikasi turunan tuh hampiran linear. Masa? enggak. Apa sih? Aproksimasi turunan. Aproksimasi turunan kan yang Fx tambah delta X. Easy. Aproksimasi Fx tambah F aksen X kali delta X. Iya. Hampiran linear tuh LX sama dengan FA. Sama aja. Beda. Sama. Bedo. Sama. Bedo. Gua nggak tahu. Sama aja. Beda. Oh kok unik. Hampiran linear. Sama. Hampiran kuadrat. Gue pengen berak. Ya udah, Ya udah. pamer. Mending lu beres sekarang atau gue yang dulu? Gue duluan. Biasanya kayak gitu sih ngomongnya. Dari gue bokeh dulu. Lampunya di mana, coy? Gimana kan? Lampunya di mana? Itu yang paling kanan. Ini. Ah, jenius. Ya. Woi, Lapo. Bising banget. biasanya ada ibuannya. Kayaknya ini bukan ini. Bersih banget. Handuk siapa? Aduh gua. Hah? Aduh gua. Aku pinjem ya? Enggak. Aku pinjem ya handuknya ya? Aman nggak? Apa itu? Enggak mau. Thank you, Pak. Mana Arfa? Udah sehat noh, bayum. Masih panas ya? Anget deh kayak. Arbi, ya Allah. Apa nih Rex? What's wrong with Rex, guys? Jerawatan lagi. Udah minum obat, udah makan, udah minum obat, udah habis makan, udah potong kuku, udah. Oh ya belum, potong kuku belum. Rex nonton, emang iya. Sumpah, mana nggak ada bohong. Mandi Nuh udah. Nuh jangan deket-deket apa sih? Jangan deket-deket colokan kepala. Ya udah masih lolos kan masih. Sembuh, amin. Thank you. Bab udah 150, thank you guys, bye bye.